Saudara Deddy Corbuzier yang saya potong karena kalau saya masukkan nanti videonya semua di sini bahwa dianggap kita melanggar hak dia, ya, bahwa videonya ini saya ambil dari media sosial dan memang saya potong sedikit tentang marah-marahnya kepada anak-anak yang memprotes dan menyampaikan isi hatinya terkait makan siang gratis. Ini coba dengar sedikit saja. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, pala lu PA kurang. Nah, itu adalah potongan video. Saya prihatin menonton video tersebut bahwa Deddy Corbuzier yang saya tahu dan saya kenal adalah seorang public figure yang cukup kuat, bahkan memiliki pengaruh di dunia media sosial yang sangat kuat karena di channel YouTube-nya saja subscribernya lebih dari 30 juta orang. Deddy Corbuzier juga kita kenal selama ini dekat dengan Pak Prabowo Subianto. Bahkan Deddy Corbuzier mendapat pangkat Letkol tituler dari Menhan, Letkol TNI. Deddy Corbuzier juga kita kenal selama ini menjadi figur artis yang cukup terkenal di tengah publik. Dan saya tidak menyangka kalau seorang Deddy Corbuzier akhirnya mengeluarkan statement yang menurut saya tidak patut kita ucapkan terhadap anak-anak. Anak-anak itu adalah anak-anak yang polos, lugu, tidak tersentuh politik, tidak tersentuh rekayasa, tetapi mereka menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Ketika mereka merasakan makanan itu tidak enak, maka mereka akan berkata tidak enak. Ketika mereka merasakan panas, dia akan berkata panas, merasa dingin, dia akan berkata dingin, merasa manis, dia akan katakan manis, merasa pahit, dia akan katakan manis. Inilah anak-anak yang masih lugu, dan disitulah kita membentuk karakter mereka, membangun karakter mereka dengan cara yang benar. Tetapi apa yang Deddy Corbuzier sampaikan, saya sungguh prihatin. Padahal kalau Deddy Corbuzier menyampaikan nasihat kepada anak-anak ini secara ringan, secara mudah, secara baik, mungkin anak-anak ini akan tergugah hatinya mendengar, karena saya percaya anak-anak ini juga mengenal Deddy Corbuzier. Siapa yang tidak mengenal Deddy Corbuzier? Mungkin anak-anak ini akan mengikuti arahan dari Deddy Corbuzier, tetapi ketika Deddy Corbuzier marah-marah menyatakan dengan kalimat-kalimat yang sesungguhnya tidak patut kita ucapkan terhadap anak-anak, karena itu akan mengintimidasi psikologis anak-anak ini, kemudian nanti mereka takut untuk bersuara. Padahal mereka seharusnya kita didik untuk berani bersuara, bukan untuk diam, bukan untuk dibungkam. Inilah menurut saya keprihatinan yang cukup dalam. Saya sangat sedih menonton video tersebut, dan saya berharap agar statement-statement seperti ini tidak mencederai pemerintahan Pak Prabowo Subianto ke depan. Karena memang program makan siang gratis ini sampai sekarang kita belum tuntas metodologi yang pas, yang tepat. Apalagi soal menunya, apalagi soal kandungan gizinya, apalagi soal racikan menu-menu apa saja. Jadi Deddy Corbuzier saya pikir lebih baik menyampaikan gagasan, ide tentang bagaimana supaya makan siang gratis ini menjadi sangat baik, menjadi tidak ditolak oleh anak-anak, dan rasanya memang dinikmati oleh anak-anak. Ini tujuannya. Ini harus kita pikirkan bersama-sama, bukan malah memarahi anak-anak ini dengan bicara yang tidak patut, ya. Seharusnya kita memberi gagasan. Saya juga sudah berkali-kali menyampaikan gagasan kepada pemerintah terkait makan siang gratis ini agar metodologinya dirubah, diperbaiki. Seharusnya diserahkan metodologinya untuk memasak ini setiap hari di komite-komite sekolah. Karena semua sekarang punya komite. Biarkan ibu-ibu di sana, komite sekolah, yang mengordinir masak setiap hari untuk anak-anak ini. Dengan pengawasan tentunya, sehingga metodologi ini mungkin akan lebih tepat. Karena apa? Anak-anak ini lebih dikenal oleh orang-orang tua mereka, apa yang mereka inginkan untuk dimakan, apa yang mereka inginkan untuk dimasak. Jadi kalau mengandalkan vendor memang ya risikonya begitu, bahkan sampai dengan keracunan. Ini adalah risiko. Tetapi ini kembali kepada soal Deddy Corbuzier. Saya berharap Deddy Corbuzier minta maaf kepada anak-anak bangsa ini, karena ini sudah mencederai sebetulnya semangat luhur yang dibangun oleh Pak Prabowo Subianto terkait makan siang gratis ini.
Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentunya teman-teman juga sedang mendengarkan sedikit penjelasan atau kritik dari saudara kita Ferdian Huttayan mengenai komentar Deddy Corbuzier, yang dimana ada seorang anak dari SD mengatakan bahwasannya program makan gratis yang telah diberikan terhadap dia tidak enak. Ya sebenarnya wajar-wajar saja, karena gimana, namanya juga anak SD yang belum matang pemikirannya, yang masih polos. Ya menurut dia makanan tersebut tidak enak. Ya menurut dia mungkin makanan yang dimasak oleh ibunya lebih enak. Sebenarnya komentar Deddy Corbuzier ini sangat mematahkan anak-anak bangsa. Ya semoga saudara kita Deddy Corbuzier ini meminta maaf terhadap masyarakat, terhadap anak bangsa dan negara ini agar tidak mengeluarkan statement yang mengatakan hal-hal yang tidak patut untuk didengarkan oleh masyarakat. Karena ya kalau kita lihat memang komentar Deddy Corbuzier ini ya mungkin memberikan motivasi terhadap anak-anak agar tidak mengeluh karena sudah diberikan makan gratis dan bahkan sudah bergizi dan bahkan makan daging dan bahkan susu. Ya sebenarnya wajar, karena namanya juga anak SD yang masih polos dan pemikirannya yang masih minim. Tetapi dengan komentar dari Deddy Corbuzier ini yang sangat pedas dan mengatakan yang tidak bersyukur dan bahkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengarkan oleh masyarakat ataupun anak SD, ini akan merusak prestasi dari program makan gratis Prabowo Subianto. Ya semoga saja Deddy Corbuzier sadar dengan apa yang dikatakan terhadap anak SD tersebut atau komentar Deddy Corbuzier tersebut. Seperti apa yang dijelaskan oleh saudara kita Ferdian Huttayan mengenai komentar Deddy Corbuzier ini, dia juga memberikan ulasan atau kritik program makan gratis yang telah dilaksanakan atau yang telah diselenggarakan oleh Prabowo Subianto. Dan Deddy Corbuzier ini memang kerap menjadi orang kaya atau podcast nomor 1 di Republik Indonesia ini. Ya, dia berkomentar bahwasannya dia memberikan anaknya apa yang telah diberikan Deddy Corbuzier kepada anaknya, bahwa ketika anaknya komplain dia akan marah. Ya, namanya juga setiap orang tua mendidik anaknya berbeda-beda. Tapi dengan program makan gratis ini dan apakah anaknya menerima ketika masakan tersebut tidak enak? Tentunya dia akan berkomentar. Ya karena menurut anak SD ini, SD, namanya juga SD teman-teman, ketika anak SD yang sangat polos, ya seperti kita waktu SD ketika kita memakan makanan yang tidak enak, ya pastinya kita berbicara. Apalagi waktu itu ditanya oleh salah satu wartawan terhadap program makan gratis Prabowo Subianto, apakah enak? Katanya ya, katanya tidak enak dan bahkan tidak selera. Jadi ya menurut saya wajar, namanya juga NSD yang tidak tahu apa-apa dan masih minim pengetahuannya, mereka tidak bersyukur dikasih makan dan yang bergizi-gizi, tetapi mereka lebih cenderung masakan emaknya karena menurut mereka lebih nominal dan lebih bagus mungkin menurut mereka. Tapi ya kalau pandangan dari saudara-saudara kita, mungkin dari komentar-komentar saudara yang lain-lain, sebenarnya program makan gratis ini sangat unggul dan sangat baik untuk masyarakat, tetapi ini akan menjadi rawan korupsi teman-teman, karena ketika pemerintah menyalurkan dana untuk program makan gratis ini, tentunya ada 2 pihak, ada 3 pihak seperti cateringan dan bahkan seller, dan tentunya ini akan menjadi rawan korupsi teman-teman. Agar ketika kita, lebih baiknya kita diberikan terhadap emaknya 50.000, mungkin ya
saudara-saudara lainnya belum sekolah, mereka akan menikmati ketika emaknya memasak dengan 50.000 yang diberikan oleh pemerintah. Mereka memasak dan bahkan abang-abangnya juga memakan hal tersebut. Mereka akan senang, apalagi keluarga pas-pasan yang cukup, yang berkecukupan dan tidak memiliki uang yang lebih. Jadi menurut saya program makan gratis ini tentunya sangat baik untuk masyarakat yang jauh dari kata mewah. Tapi ya hati-hati, menjadi rawan korupsi dan penyalahgunaan dana. Ya itu yang kita jaga, karena ketika dana disalurkan dengan maksimal tetapi tidak nyampe kepada masyarakat atau anak-anak SD dan tidak kedapatan, ini akan menjadi kerusakan program makan gratis Prabowo Subianto. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang beberapa komentar-komentar dari saudara-saudara kita juga mengatakan bahwasanya perkataan Deddy Corbuzier ini memetakkan semangat anak SD, dan bahkan Deddy Corbuzier tidak layak untuk berbicara seperti itu. Banyak komentar-komentar atau pengamat-pengamat politik juga mengkritik apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier ini. Saya yakin di luar sana tidak suka dengan statement dari saudara kita Deddy Corbuzier tersebut, walaupun Deddy Corbuzier ini sudah sangat dikenal dan bahkan sudah diketahui oleh kalangan masyarakat, di kalangan politik juga teman-teman. Jadi yang menurut saya ini tidak sepantasnya saudara kita Deddy Corbuzier. Dan Ferdian Tahayan juga mengatakan agar Deddy Corbuzier meminta maaf terhadap masyarakat, terhadap anak-anak bangsa Republik Indonesia ini teman-teman. Ya kita doakan saja program ini terlaksanakan dengan baik, tidak ada penyalahgunaan ataupun korupsi, dan terlaksana dan tidak ada kekurangan terhadap anak-anak SD, karena ini akan menjadi rawan korupsi. Ya kita doakan saja Prabowo bertindak secara langsung dan Prabowo juga turun ke lapangan untuk melihat program-program ini. Sebenarnya ya menurut saya lebih baik program pendidikan yang sangat gratis dan memberikan fasilitas terhadap siswa-siswa, karena program makan gratis ini sangat cukup biaya yang sangat banyak teman. Dan mungkin juga teman-teman juga memahami, dan mungkin ada teman-teman juga memberikan komentar atau tanggapan teman-teman, maka cantumkanlah di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. GR 2045 melaporkan.